Marhan, pemimpin kami, cahaya di nganjuk tercinta, dengan hati tulus dan jiwa yang mulia. Ingkang sangat kita hormati juga yaitu Bapak Dr. Marhan Jumadi. Beliau adalah yang insya Allah ke depan semoga beliau juga menjadi bupati kembali. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimahullah, disinilah pentingnya kita meletakkan agama itu pada tempatnya. Makanya di dalam ajaran Islam itu sebenarnya ada 4 poin yang terkadang 4 poin ini jarang dipahami oleh kebanyakan umat Islam, bahwa agama, iman, Islam itu paling tidak mengatur 4 hal. Pertama, mengatur secara individu, termasuk cara kita ibadah, termasuk cara kita berpakaian. Itu namanya agama yang mengatur secara individu. Terus yang kedua adalah agama yang mengatur bagaimana mengelola berkeluarga. Terus yang ketiga adalah iman atau agama untuk mengatur dan mengelola hubungan dengan masyarakat. Dan yang paling penting adalah agama mengatur bagaimana mengelola itu lewat negara. Nah, ini terkadang orang itu muncul skeptis. Oh, ini agama kok dicampur dengan politik. Justru kemuliaan agama itu pada saat berada di politik. Karena kita itu setiap hari itu tidak pernah lepas dari politik. Mulai dari harga sembako itu adalah hasil keputusan politik Pak Mahyani. Seperti itu. Bahkan sampai kesehatan panjenengan itu juga diputuskan lewat proses politik. Bahkan gaji panjenengan itu juga diputuskan lewat proses politik. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita sehari-hari itu diputuskan lewat proses politik. Makanya beragama itu harus mencakup 4 hal: mengatur individu, mengatur keluarga, mengatur masyarakat, dan juga mengelola negara. Itu harus ada value atau nilai-nilai agama yang kokoh. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, inilah betapa pentingnya kita itu memahami agama itu secara utuh. Nah, untuk itu insya Allah nanti Bapak Kiai Haji Dr. Marhan nanti akan menyampaikan tentang bagaimana mengelola negara, bagaimana tentang hidup berbangsa dan bernegara itu bagaimana. Nah, beliau itu sering saya melihat ceramah-ceramah beliau itu luar biasa. Inilah yang paling penting. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Dukrun Abdullah, yaitu Bapak Ahmad Rafiq SHMH. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dr. Andes Haji Marhan Jumadi SE MMPI Bupati Nganjuk. Kenapa saya nyebut mantan? Karena memang tidak mantan Bupati Nganjuk de facto insya Allah terjun nanti bulan November terpilih dengan insya Allah. Ya, seperti Pak Heri Ketua PCM Muhammadiyah yang sejak kemarin sudah mengkonfirmasi siap datang, siap mengkondisikan, siap memilih pemimpin yang amanah ya. Kemudian juga Ibu Aisyah, kebetulan Pak Aren Ketua PCM itu seperti banget. Alhamdulillah. Terus kehadiran Pak Hen di Masjid
Surabaya itu sudah 3 kali. Nah, kemudian sekarang kita ingin mendengarkan apa yang disampaikan Pak Dr. Marhen yang luar biasa, yang kita bisa menilai bahwa pemimpin itu persis dengan namanya. Marhen itu kan kan kerakyatan, orang Cile, Sederhana, dan Pak Marhen persis. Apalagi kemarin Pak Marhen, saya kemarin kebetulan diminta khotbah di Pengadilan Agama Jombang ini. Niku saya ceritakan bahwa kita beragama itu tidak cukup hanya kan ya biasanya kalau di sini orang mau makanan minta Pak Anam atau saya itu jadi pembicara. Kemudian orang meninggal Pak Anam yang mendoakan. Nah, untuk pemimpin inilah kewajiban takmir untuk mengarahkan jamaahnya. Karena apa? Karena pemimpin itu tidak gampang. Jadi tadi Pak Marhen berarti serong Parfum sampaikan bahwa tinggi niku wonten tempur tiang situ jenis mobil ya itu ditambang Bu nanti ya tampung contoh. Jadi kemarin saya di PA Jombang khotbah sampaikan bahwa iman yang kokoh itu apa? Ketika jadi pemimpin ngerti pada rakyat, tidak ketika menjadi pemilu. Bahkan di situ saya sampaikan figur pemerintah Pak dalam sini. Saya katakan betul, Pak Marhen itu benar berangkat dari PDI Perjuangan, tapi dia tidak satu kelompok, semua dirangkul. Bahkan acara Musda Muhammadiyah hadir, Muscap NU hadir, Muscap Adi Mungkin juga hadir. Inilah namanya pemimpin. Jadi Pak Marhen ini jiwanya jiwa pelangi, ya biru, ya merah, ya kuning, ya abu-abu, ya coklat. Inilah pemimpin. Makanya kita mendukung Pak Marhen benar-benar tulus. Pak Marhen di sini 3 kali ya Pak. Saya sendiri ini sebenarnya bahkan PNSKP sangat senang saya kemarin ketika di rumah sakit saya bilang Masya Allah di era Pak Marhen ini tidak ada bayar sama sekali. Dulu Pak Marhen dulu ya ketika dulu jadi Pak Rafat karena ketika belum sudah setengah rujukan guru jadi 3 ketika Pak Marhen tidak ada sama sekali. Nah, ini merupakan satu bukti nyata. Makanya kita wajib memilih pemimpin yang amanah, sidik, fatonah, tabligh. Ini yang kita inginkan. Sehingga jangan sampai ada kesan tadi Pak Anam menjelaskan politik harus Rasulullah itu politikus yang kurung dia. Kalau takbir masjid tidak mengarahkan jamaah ke politik, tidak usah karena masjid itu tempat solusi penyelesaian musuh, bukannya sholat Ramadan saja. Banyaknya kasus hukum di sini tempatnya, kasus ekonomi di sini, termasuk kasus pemilih pemimpin. Ini yang saya inginkan. Sehingga saya dan jamaah dan Muhammadiyah maksudnya. Nah, sehingga itu yang kita akan melihat bagaimana kiprah track record. Jadi ketika saya di PA Jombang khotbah itu takut. Ya saya katakan betul, Pak Marhen Sopo mau, bahkan bukan mantan mau, bahkan sekelas bupati suruh menyerahkan tenaga juga mau. Inilah figur persis seperti Umar bin Khattab. Makanya tadi ketika Pak Marhen mau kesini, banyak tanya Pak Rofren, sampaikan Pak Marhen dia kok orang nanti kok dapat BLT ya nanti biar terpilih insya Allah. Makanya undangan katakan pembicara Bapak Dr. DRS Haji Marhen Jumadi SHS MMBA, bukan mantan tapi Bupati Nganjuk, bukan mantan ya. Karena bahasa Jawa Pak Marhen itu belum ada pilihan, sehingga insya Allah nanti Pak Marhen nanti kalih pakainya Mas Hadi itu lucu Pak, luar biasa, caleg double 1. Lalu sore terung misalnya pengen misalnya menentok suruh siji di DPR kalau pulang sak double, Masya Allah luar biasa. Jadi kita dukung, bahkan Bu Wati ya, Bu Wati itu Bu Tuti
di Mawar Tulotrenyo. Saya Pak Ledek yang tinggal dulu ya. Ketika perjalanan sekarang, Pak Maran bilang gini, sopo sing sopo tidak pernah tolong yang SK gratis, Trenyo sama. Ketika perjalanan SK kepala SD. Nah ini contoh, itu dia begini, jangan sampai kok dua repot ini. Semua kita mendukung ini bagian ibadah. Terus sampai ibadah mau sholat pasti sholat, poso, haji ini ibadah makhluk. Lah ini memimpin ibadah makhluk. Kalau kita milih benar insya Allah, ketika kita milih Pak Maden, kemudian kira ke pemimpinan nanti, insya Allah kita dapat transfer pahala. Oh bener baik serta dukung, yang tadi bisa mensejahterakan masyarakat kait Nganjuk. Nah demikian yang disampaikan. Akhirnya kita mendengarkan apa yang dilakukan oleh Bapak Dr. Maher. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nekat kuliah ke Surabaya, lulus SPG, gak beli nomor. Dan mereka alhamdulillah berbekal dari guru lulusan SPG ngelamar di 30 SD di Surabaya itu. Alhamdulillah tidak ada satupun yang memanggil. Iya. Lari oleh kampus kuliah tetap Bintang, melamar di penjaga toko, ada 15 toko. Alhamdulillah tidak ada satupun yang menerima. Gara-gara, tapi saya prinsip Allah akan memberikan terbaik untuk umatnya. Karena sudah mentok begini, akhirnya saya jadi pembantunya orang. Tak rela benar-benar itu. Kalau pulang ya bantu simbol dari Yonani tetap kasar terus. Nanti kalau pulang ke Surabaya, alhamdulillah saya diterima di IKIP Negeri Surabaya, Diploma 3B, alhamdulillah. Gak situ guru SD, guru SMA, semangat ganti duit gak apa-apa. Ada jadi pembantunya orang 3 tahun, terus setiap Sabtu Minggu masih pulang, bantu simbol pulang bawa beras dan seterusnya. Alhamdulillah pekerjaannya juga luar biasa. Pagi, pokoknya susah lah orang, tapi saya juga tidak mau mengekspos kesusahan. Dan alhamdulillah ya karena kadang-kadang tekanan-tekanan itu juga penting. Maka saya selalu mengatakan kepada kepala dinas, kepala sekolah, kadang-kadang ke orang tua, kadang-kadang anak-anak itu sudah dilatih apa istilahnya pendidikan karakter yang di situ ada kurikulum kesengsaraan. Jadi kadang-kadang anak-anak sekarang itu diajak enak nongkrong mawar. Maka saya, karena saya belum bersami diadakan juga susah seperti kita, apa istilahnya dibilang susah tidak. Tapi anak-anak biar apa? Mandiri, kemandirian. Enggak misalnya kemah di sekolahan dikirimi makan enak-enak dari rumah biasanya lah. Itu juga menjadikan anak jadi apa? Kurang tangguh. Maka alhamdulillah Bapak Ibu akhirnya, dan saya alhamdulillah gelar saya itu 9. Bukan kita sombong, tapi kita memberikan semacam inspirasi atas kita ayo ganti iso sekolah mentok. Alhamdulillah saya diploma 3 saya 1, AMD, terus kemudian S1 saya 3, hukum, pendidikan sampai ekonomi. S2 saya 2. Magister Manajemen dan Master Bisnis dari Australia, terus kemudian doktor saya 2, profesi saya 1. Artinya apa? Kembali lagi, siapa bisa menentukan apa istilahnya masa depannya? Maka saya selalu mengatakan kepada orang tua yang anaknya orang tidak punya juga punya peluang, anaknya orang yang setengah-setengah sudah bisa jadi apa sukses, apalagi anak yang
orang tuanya kaya dan seterusnya. Saya selalu memberikan spirit, sehingga apa? Kalau kegagalan sebelum jadi bupati, saya juga wakil bupati, saya nyalek DPR provinsi dapil Pasuruan Probolinggo kalah, alhamdulillah sawahku pinter. Tahun 2014 caleg DPR RI di dapil Kediri Blitar alhamdulillah kalah lagi. Sebarang pinter, tapi ya terus kemudian 2015 wakil bupati di Sidoarjo alhamdulillah gagal lagi juga. Oh, ternyata Allah itu memberikan yang terbaik saya untuk kembali ke Nganjuk, tempat lahir saya. Maka manfaat ya apa yang kita dapatkan di situ, ya kadang-kadang orang baru kena sedikit masalah gaya gitu, naik bolak-balik bersiaran di sana ini ya cerita gak adil, gak ini bisa terjadi. Maka di situ hikmah yang saya petik secara pribadi, sehingga alhamdulillah akhirnya jadi wakil bupati di Nganjuk, jadi bupati Nganjuk. Oh, ternyata Allah itu menugasi saya untuk kembali ke kampung halaman. Itu sekelumit Mahir Jumadi, sehingga ya asli wong cilik. Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.